Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku di edisi Haji Part 6. Bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di cerita haji aku. Tujuan aku buat video ini tak lain hanya untuk sharing supaya orang-orang yang sedang menunggu keberangkatan haji atau ada keluarganya yang juga sedang mau berangkat nih bisa terjawab berbagai pertanyaannya seputar persiapan sampai kegiatan jamaah haji di Tanah Suci. Dan bagi yang belum daftar haji, semoga dengan video ini bisa lebih termotivasi lagi nabungnya untuk mendaftar haji. Aku doain semoga yang belum ke Tanah Suci bisa segera dipanggil ke Tanah Suci. Ayo kita aminin bareng-bareng. Amin. Oke, di episode sebelumnya aku sudah cerita tentang tes yang dilakukan oleh calon jemaah haji sebelum berangkat, lalu pelepasan sampai hari pertama di Asrama Haji Bekasi. Bagi yang belum nonton bisa klik link yang ada di sini ya. Tanggal 24 Juli 2019 adalah hari kedua kami di Asrama Haji Bekasi, sekaligus hari keberangkatan menuju ke Mekah. Sejak jam 4 pagi, teman-teman sekamarku sudah mulai ngantri untuk mandi. Mandi pagi itu kami diharuskan untuk mandi wajib, lalu setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena nanti sore kita akan berangkat dengan menggunakan pakaian ihram. Dan syarat berihram memang mandi wajib, lalu sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi setelah mandi kita nggak langsung pakai baju ihram ya, karena berangkatnya kan masih lama. Tapi tetap kita dihimbau untuk mandi wajib di pagi hari supaya nggak mandi 2 kali. Jam 6 pagi kita sarapan dengan hidangan prasmanan yang disediakan di tiap lantai. Lalu jam 7 pagi, semua calon jamaah haji kloter 57 diharuskan untuk kumpul di aula untuk briefing teknis mengenai keberangkatan haji. Setelah selesai briefing, petugas membagikan paspor masing-masing jemaah. Nah memang sejak waktu itu kita mengumpulkan paspor kita ke yayasan dan diurus visanya, kita belum terima lagi nih paspor. Baru dibagikan lagi pas saat itu. Di dalam paspor juga sudah diselipkan tiket kita masing-masing untuk pulang dan pergi. Kita baru tahu di situ bahwa kita akan pulang tanggal 3 September. Wah, masih lama ya. Kursi pesawatnya juga sudah ditentukan di situ. Aku dapat nomor 26 dan mamaku nomor 25. Setelah pembagian paspor, ada pembagian lagi nih, 1 amplop untuk masing-masing jemaah. Nah ini yang ditunggu-tunggu, yaitu uang saku 1.500 rial dari pemerintah. Wih, cakep kan? Kalau dirupiahin itu sekitar 5,7 juta loh guys. Lumayan banget kan? Cash tanpa dipotong apapun. Terakhir, setiap jamaah diberikan 2 gelang tangan yang harus kita pakai sepanjang perjalanan haji dan baru boleh dilepas saat kita sudah datang lagi ke Indonesia. Sebenarnya risih banget sih pakai gelang itu, apalagi yang kertas, gesek-gesek di kulit terus. Tapi ya udahlah, mau kayak gimana, kita ikutin aturan aja. Selesai pertemuan di aula, kita diberi waktu bebas sampai jam 11 siang. Aku memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan di dalam asrama haji. Di dalam lingkungan asrama juga ada kios-kios yang menjual perlengkapan haji seperti topi, sepatu, baju ihram, dan lain-lain. Jadi bagi yang ketinggalan atau belum sempat beli, bisa banget beli di situ. Ada juga money changer dan booth provider seluler. Jadi dari awal tuh aku memang berniat untuk beli kartu SIM di Arab, secara katanya harganya lebih murah. Tapi setelah datang ke booth itu, lihat-lihat dan diskusi-diskusi, akhirnya aku memutuskan untuk beli saat itu. Nah, kali ini aku juga mau sharing, sebaiknya kita beli kartu SIM di Arab atau beli paket di Indonesia aja sih? Dari pengalamanku, aku sarankan sih kamu beli paket di Indo, baik itu paket roaming atau paket wifi. Kenapa? Karena hari pertama tuh penting banget adanya komunikasi. Sedangkan di airport itu nggak ada wifi dan di hotel pun belum tentu ada wifi. Kita perlu komunikasi untuk ya yang pertama kita harus kabarin keluarga di Indo kalau kita sudah sampai dengan selamat. Yang kedua, kita butuh komunikasi untuk informasi di grup WhatsApp yang sesama jamaah atau pembimbing. Karena di situ kita butuh informasi jadwal-jadwal kegiatan kita supaya kita nggak ketinggalan ataupun terpisah dari rombongan. Nah, kalau kita nggak punya paket internet, gawat tuh, bisa-bisa kita nggak
konsentrasi untuk ibadah, tapi malah mikirin hal-hal yang lain. Selain itu, berdasarkan testimoni yang aku dengar, katanya beli kartu SIM jarak itu ribet karena kendala bahasa. Beli kartu SIM kan kita nggak kayak beli kacang goreng ya, yang bayar terus beli udah. Tapi kita harus pilih paket yang kita mau, aktifinnya gimana, belum lagi kalau error solusinya bagaimana. Kalau kamu nggak jago bahasa Arab, itu bakalan sulit banget ya. Ujung-ujungnya yang aku sering banyak lihat, orang-orang Indonesia itu pada ngumpulnya di gerai Telkomsel yang tersedia di Mekah dan Madinah. Memang ada tuh gerai Telkomsel di situ. Tapi aku pernah ke sana dan aku lihat harganya dalam rial setelah dirupiahkan di Indonesia sedikit lebih mahal beli di Arab ketimbang kita beli di Indonesia. Jadi ya balik lagi, mendingan kita beli paket dari Indonesia aja supaya nggak ribet dan supaya kita hatinya tenang, lebih berkonsentrasi untuk ibadah. Singkat cerita, akhirnya aku beli paket roaming haji 40 hari. Nah, tapi masalahnya kita diharapkan nanti 43 hari. Jadi paketnya bakalan habis 3 hari sebelum kita pulang ke Indonesia. Nah, gimana dong? Aku tanya mbaknya. Kata mbaknya, wah belum ada paket harian. Ya udahlah, aku berharap aja semoga nanti di hotel ada wifi. Setelah itu, aku balik ke kamar untuk siap-siap dan ganti baju ihram. Untuk laki-laki sudah diharuskan untuk pakai baju ihram saat itu, tetapi masih boleh pakai jaket dan peci. Sedangkan untuk perempuan, karena baju ihram kita bebas ya, asal menutup aurat, jadi kita disuruh petugas haji pakai batik haji. Jam 11 kita makan siang, kemudian sholat jamak duhur asar, lalu kita berangkat menuju ke bandara. Nah, di pintu keluar asrama haji Bekasi itu ada pemeriksaan X-ray guys. Itu dari bandara dibawa ke asrama haji Bekasi. Jadi nanti di bandara kita nggak dicek lagi untuk menghemat waktu. Diceknya di sini. Di sini kita ngantri cukup lama ya, karena sekitar 300 jamaah itu satu persatu barang bawaannya dicek. Oh ya, yang dicek ini hanya koper kecil dan barang bawaan di kabin pesawat ya. Untuk koper besar itu sudah dicek pada pagi hari. Nah, aku taunya pagi hari kenapa? Karena ada satu jamaah yang dipanggil untuk membuka koper besarnya. Karena dalam koper besar ada setrika. Pada pemeriksaan X-ray barang bawaan kabin juga banyak barang jamaah yang disita guys. Seperti contohnya cairan di atas 100 ml dan benda tajam seperti gunting atau pisau cukur. Itu terpaksa disita oleh pihak petugas. Jamaah yang sudah melewati pemeriksaan X-ray akan langsung diarahkan menuju ke dalam bis. Sekitar jam 2 siang kami meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan naik pesawat jam 6 sore dengan maskapai Saudi Airlines. Maskapai yang melayani haji itu ada dua guys, Garuda dan Saudia. Tahun 2019, seluruh jamaah haji gelombang 1 itu pulang dan pergi naik pesawat Garuda. Sedangkan jamaah haji gelombang 2 seperti aku, itu pulang perginya naik Saudia. Di pesawat pergi ini ada kejutan yang bikin aku bersyukur banget sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah banget. Jadi sesuai dengan nomor kursi yang sudah dibagikan tadi pagi, aku diarahkan naik menuju pintu depan pesawat ya kan, melalui bisnis kelas ya kan. Sambil jalan di lorong, nah kebetulan di depan mama ada petugas bandara yang bantu naik-naikin barang ke kabin. Nah dia nanya dong, Bu, nomor berapa? Ini nomor ini. Oh, di sini Bu tempatnya. Nah aku nyeletuk dong di belakang mama. Ah enggak mungkin mah, ini mah buat petugas. Mas ini nomor 25 sama nomor 26. Aku diketawain dong sama masnya. Lah iya mbak, ini tuh, sambil nunjuk nomor kursinya. Lah aku cuma bisa melongo, setengah nggak percaya. Orang biasanya naik pesawat aja jarang, cari yang murah, cari yang promo ya kan. Lah ini rezeki amat dapat bisnis ya kan. Ya aku berharap sih semoga pulangnya naik bisnis lagi ya. Tapi ternyata pulangnya kita naik ekonomi kelas. Nggak apa-apa, nanti akan aku ceritain pada saat episode kepulangan ya. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Jeddah membutuhkan waktu sekitar 9 jam. Semua jamaah dihimbau untuk memanfaatkan waktu dengan tidur karena kita butuh energi untuk aktivitas besok. Singkat cerita, sekitar 15 menit sebelum sampai di kota Yalamlam, awak kabin mengumumkan untuk kita bersiap-siap berihram dan melakukan tayamum. Bagi laki-laki dihimbau untuk melepaskan jaket dan topi beserta atribut pakaian yang dilarang selama berihram. Sedangkan wanita dihimbau untuk menggunakan sarung tangan yang sudah kita siapkan. Lalu kita semua melakukan tayamum. Itulah kenapa kita sudah diharuskan dari asrama haji pakai pakaian ihram. Kalau nggak kebayangkan gimana ribetnya, terutama yang laki-laki pakai baju ihram gitu ganti di dalam pesawat rame-rame ya kan.
Dan untuk mengingatkan kembali, prosedur ini khusus untuk gelombang haji 2 ya. Kalau yang satu itu enggak. Nah, untuk tahu perbedaannya antara gelombang 1 dan 2, kamu bisa lihat di video yang ini. Saat pesawat sampai di atas kota Yalamlam, awak kabin memberi kita aba-aba dan kita bersama-sama melafalkan doa niat ihram dipandu oleh pembimbing. Jadi sejak saat itulah berlaku larangan-larangan ihram yang harus kita jaga. Nah, larangannya apa aja? Ini dia larangannya. Kalau larangan itu dilanggar, jamaah harus niat ihram balik lagi ke mikot awal, yaitu kota Yalamlam. Kan nggak mungkin ya, jadi mau nggak mau kita harus bayar dam atau denda. Nah, dendanya itu macam-macam ya, tergantung tingkat kesalahannya, dari mulai infak dalam jumlah tertentu sampai menyembelih hewan kurban. Begitu turun pesawat, aku bisa merasakan alhamdulillah sampai juga di Arab Saudi. Udah deket lagi nih ke tanah suci Mekah. Dan aku tarik nafas, rasa ya hawanya beda gitu, hawa Arab. Karena kenapa? Ini padahal tengah malam tapi hawanya anget. Kemudian jamaah langsung digiring ke bus menuju ke Mekah. Jarak perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu berkisar 1,5 jam. Di bis kita dapat lagi nih 1 kotak kue dan 1 nasi. Wah, alhamdulillah, makanan berlimpah banget ya untuk musafir kayak kita ini. Padahal kita baru 2 jam yang lalu loh guys makan nasi di pesawat. Sekitar jam 3 pagi, sampailah kita di hotel yang bernama Abir Al-Fadilah, berlokasi di Mekah, tepatnya di daerah yang bernama Mispalah. Gak lama setelah sampai hotel, kami langsung diarahkan menuju ke kamar masing-masing. Kamarku waktu itu terletak di lantai 7. Nah, ketika aku mencari di mana kamarku, kan di depan pintu ditempelin tuh nama orang-orang yang menempati dalam satu kamar. Betapa terkejutnya aku gak sekamar lagi sama mama. Ya ampun. Padahal ini bukan soal umur lagi ya, bukan soal pengelompokan umur, tapi ini emang udah takdir. Soalnya kan yayasan udah kasih daftar nama yang urut ya. Setelah mama, itu aku, biar kita satu kamar. Ternyata antara mama dan aku kepotong di tengah-tengah. Jadi yayasan belum tahu waktu itu dalam satu kamar itu ditempati oleh berapa orang. Nah, ternyata satu kamar di Mekah ditempati oleh 5 orang dan nama kita terpotong di tengah-tengah. Nah, itu agak drama juga sih waktu itu karena kita harus mencari orang siapa yang mau tukeran sama kita, dan banyaknya nggak mau, tapi alhamdulillah akhirnya ketemu juga orang yang mau tukeran. Alhamdulillah, aku sih berharap semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang bersedia bertukar itu ya, amin. Karena aku nggak kebayang deh gimana kalau aku nggak sekamar sama keluarga sendiri. Dan aku kan nggak kenal siapa-siapa di situ ya, karena aku nggak kenal ibu-ibu sama sekali di situ. Secara aku nggak pernah ikut manasik. Jangan ditiru ya. Akhirnya masalah kamar selesai, kita menunggu koper besar dan nggak lama kemudian, setengah jam setelah kita sampai hotel lah, koper besar dibagikan. Di situ waktunya bebas ya, sampai jam 6 pagi. Yang mau istirahat boleh, silakan. Yang mau makan boleh, ganti baju boleh, silakan. Tetapi masih menjaga larangan ihram. Nah, jangan lupa karena kita masih dalam niat ihram. Di sini tugas masing-masing jamaah itu saling mengingatkan. Nggak boleh cuci tangan pakai sabun, sikat gigi pakai odol, atau pakai wangian apapun. Terus juga nggak boleh menampakkan aurat walaupun sesama jenis kelamin. Nah, ini biasanya banyak nih ibu-ibu yang begitu sampai kamar itu main lepas kerudung ya kan, main ganti baju atau lepas sarung tangan. Padahal itu belum boleh guys. Jadi boleh ganti baju tetapi di kamar mandi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita harus jujur guys, mengakui kesalahan kita dan berkonsultasi ke pembimbing. Pak, saya begini nih, gimana ya solusinya gitu. Jadi jangan sampai kesalahan kecil itu menodai ibadah haji kita. Takutnya nanti malah nggak sah kan hajinya. Nah, kebetulan aku juga kejadian juga nih guys. Jadi waktu itu aku kan mau ganti baju, dari baju batik ke baju yang mau aku pakai untuk umroh ya kan. Aku buka koper besar, ternyata sabun cairku tumpah di sana dan kenain baju yang mau aku pakai. Mama yang lagi duduk di sebelahku itu langsung refleks ambil bajunya, terus ke wastafel dan kucek-kucek sabun itu supaya hilang. Setelah kucek-kucek itu baru nyadar, ya ampun ini kan sabun, ini kan wangi. Duh gimana nih, waduh udah panik kan, takutnya kita suruh dam 1 ekor kambing kan lumayan juga berabe ya kan. Akhirnya kita konsultasi ke pembimbing, kata pembimbing ditanya itu sengaja enggak, itu refleks, spontan aja gitu lupa. Jadi ya akhirnya diputuskan nggak apa-apa karena itu hal yang nggak disengaja.
Singkat cerita, jam 6 pagi semua jamaah kloter 57 diharuskan kumpul di lobi untuk berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Sebelum berangkat, kita dihimbau untuk wudhu terlebih dahulu, dan kita harus menjaga wudhu sampai selesai tawaf mengelilingi Ka'bah. Dari hotel kita berangkat bersama-sama menuju ke masjid dengan menggunakan bis salawat, shuttle bus hijau yang akan menemani hari-hari kita ke depan selama kita di Mekah. Oke guys, dengan rasa menyesal aku harus potong ceritaku di sini. Bersambung dulu ya. Tapi jangan khawatir, di next episode aku akan share pengalaman lengkap tentang umroh wajib serta pengalamanku melihat penyembelihan kambing di Arab Saudi. Kali ini bukan kambing korban, tapi karena aku kena dam menyembelih 1 ekor kambing. Mau tahu ceritanya? Tunggu di next episode ya. Dan jangan lupa juga klik subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif lainnya. Bye-bye!